Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Junita Amalia. Pada kesempatan ini kita akan membahas jalur seleksi masuk mandiri ya untuk UM atau Universitas Negeri Malang. Nah, untuk mendapatkan informasi tersebut, teman-teman dapat mengunjungi website seleksi.um.ac.id/jadwal seleksi ya, kalau ingin mencari jadwal seleksinya. Nah, sebelumnya saya informasikan dulu bahwa untuk seleksi sarjana itu ada SN atau seleksi nasional, lalu seleksi mandiri, dan jalur seleksi mandiri ini sendiri ada jenisnya. Yang pertama, seleksi mandiri jalur prestasi, kemudian seleksi mandiri jalur skor UTBK, lalu seleksi mandiri jalur tes masuk berbasis komputer. Artinya di sini teman-teman harus mengikuti tesnya. Kemudian seleksi mandiri jalur leadership dan seleksi mandiri jalur kemitraan institusi dan seleksi mandiri jalur kemitraan masyarakat umum. Nah, sekarang kita lihat untuk detail dari masing-masing jadwal dari seleksi ini. Nah, yang pertama di sini untuk registrasi akun ya. Untuk SNBT dan SMBP sudah lewat, jadi kita abaikan saja. Untuk registrasi akun untuk seleksi mandiri ya, akun siswa ini tidak ada. Jadi untuk mandiri ini step 1 silahkan untuk diabaikan karena tidak ada proses registrasi akun untuk seleksi mandiri. Nah, yang kedua di sini ada pendaftaran. Nah, pendaftaran untuk seleksi jalur mandiri prestasi ini dia. Teman-teman bisa lihat di sini pendaftarannya mulai tanggal 1 Mei sampai 18 Juni. Artinya teman-teman masih punya waktu 10 hari lagi jika ingin mengikuti seleksi mandiri jalur prestasi di UM. Selanjutnya seleksi mandiri jalur leadership. Ini dibuka dari tanggal 1 Mei lalu sampai 24 Juni. Artinya teman-teman masih punya waktu kurang lebih 3 minggu lagi untuk mendaftar. Lalu seleksi mandiri jalur skor UTBK. Jadi di sini tidak ada juga ujiannya. Hanya memanfaatkan nilai UTBK yang sudah teman-teman dapatkan kemarin ya. Berarti syaratnya teman-teman sudah ikut UTBK. Nah, untuk gelombang pertama itu ada di tanggal 1 Mei sampai 15 Juni. Berarti ini 1 minggu lagi akan tutup. Jadi kalau teman-teman berminat untuk mengikuti seleksi jalur UTBK gelombang 1, silahkan untuk segera mendaftar. Kemudian gelombang 2 dari tanggal 16 Juni sampai 25 Juni ya. Nah, selanjutnya jenis seleksi berikutnya tadi adalah seleksi mandiri tes masuk berbasis komputer. Nah, ini artinya teman-teman harus mengikuti ujian ya. Nah, tempat ujiannya itu sendiri ada di 5 tempat, ada di Jakarta, ada di Makassar, Jogja, Balikpapan, dan di UM itu sendiri atau di Malang ya. Nah, untuk jadwal pendaftarannya untuk ujian di Jakarta itu tanggal 1 Mei sampai 27 Juni ya. Begitu juga dengan di Makassar, Jogja, dengan Makassar ya. Jadi Jakarta dan Makassar cuman sampai tanggal 1 Juni. Sementara untuk pendaftaran di Jogja dan Balikpapan ya, untuk yang ujiannya di Jogja dan Balikpapan dari 1 Mei sampai 1 Juli 2024, dan untuk yang ujiannya di UM itu sendiri mulai 1 Mei sampai 4 Juli. Jadi lebih panjang ya. Nah, selanjutnya untuk pendaftaran untuk seleksi jalur kemitraan umum itu 1 Mei sampai 2 Juli. Kemudian seleksi jalur kemitraan Pemda atau yayasan itu dari 1 Mei sampai 30 Juni ya. 30 Juli. Oke, selanjutnya di sini untuk pengumuman administrasi itu tidak ada ya, kecuali untuk seleksi jalur prestasi. Jadi kalau untuk jalur prestasi ada proses namanya pengumuman administrasi. Selanjutnya baru diikuti dengan praktek atau ujian unjuk kerja untuk jalur prestasi ini ya. Untuk jalur-jalur lain yang lain tidak ada. Nah, selanjutnya untuk pelaksanaan ujiannya ya. Di sini untuk yang jalur yang ada ujian tadi ya, seleksi mandiri yang ada ujian tadi, maka inilah tanggal-tanggalnya. Misalnya ujian di Jakarta itu 1 sampai 2 Juli,
Begitu juga dengan di Makassar ya. Kalau di Jakarta itu berada di lokasi ujiannya di SMA 71 Jakarta, kalau di Makassar di SMK N2 Makassar. Kemudian di Jogja ujiannya 3 sampai 4 Juli di SMK N7 Jogja. Kemudian di Balikpapan juga 3 sampai 4 Juli di SMA N2 Balikpapan, dan di UM tanggal 9 sampai 10 Juli ya. Nah, kalau ujian lewat seleksi jalur mitra itu disesuaikan dengan ketentuan dari mitranya, apakah ada ujian atau tidak. Nah, selanjutnya pengumuman di sini ya. Pengumuman untuk jalur prestasi itu di 24 Juni, kemudian jalur seleksi mandiri leadership juga 26 Juni. Kemudian jalur UTBK gelombang 1 21 Juni, jalur UTBK gelombang 2 1 Juli. Kemudian seleksi mandiri yang pakai ujian itu pengumumannya 17 Juli. Kemudian seleksi mandiri jalur kemitraan masyarakat 5 Juli, dan jalur kemitraan yayasan atau Pemda tadi tanggal 31 Juli. Nah, selanjutnya di sini disediakan masa sanggah ya. Masa sanggah itu kalau misalnya teman-teman, menurut teman-teman hasil dari pengumuman itu tidak cocok, teman-teman bisa melakukan penyanggahan ya. Nah, di sini untuk jalur seleksi jalur prestasi teman-teman bisa menyanggah tanggal 24 sampai 28. Kemudian jalur leadership 26 sampai 30 Juni, yang tadi juga Juni ya. Kemudian untuk gelombang 1 21 sampai 25 Juni. Gelombang 2 yang UTBK 1 sampai 5 Juni. Kemudian yang pakai ujian 17 sampai 21 Juli. Kemudian kemitraan masyarakat umum 5 sampai 9 Juli, dan yayasan, kemitraan yayasan 31 sampai 5 Agustus. Nah, selanjutnya teman-teman akan diminta untuk melakukan registrasi online ya. Nah, itu menunjukkan bahwa teman-teman mengambil di tempat teman-teman yang lulus tadi. Ini detailnya. Jadi disesuaikan dengan jalur yang teman-teman ikuti. Selanjutnya teman-teman melakukan pembayaran UKT di rentang jadwal ini ya. Nah, ini untuk yang program KIP kuliah, ini pendaftaran atau PPKMB-nya tanggal 17 sampai 23. Ini yang jadwal KIP ya. Selanjutnya di sini setelah teman-teman melakukan registrasi, nanti ada proses namanya PKKMB ya. Itu dilakukan tanggal 17 sampai 23 Agustus ya. PPKMB itu semacam masa orientasi. Kemudian ada ujian kompetensi berbahasa Inggris itu tanggal 26 sampai 30 Agustus. Selanjutnya masa perkuliahan di 2 September. Nah, untuk masing-masing program ini teman-teman bisa cek ya detail dari persyaratannya ya. Di sini misalnya di sini seleksi mandiri jalur prestasi. Di web ini teman-teman bisa cek detail dari persyaratan ya, seperti ini. Yang jalur prestasi persyaratannya seperti lulusan tahun 2023-24, kemudian tidak pernah tinggal kelas, tidak lulus NBP ya. Nah, kemudian syarat yang lainnya ini adalah prestasi kejuaraan atau prestasi unggulan dalam bahasa Inggris ya. Kemudian membayar biaya pendaftaran. Lalu teman-teman juga bisa cek ini bidang olahraga apa saja yang pernah teman-teman ikuti atau menang. Nah, selanjutnya untuk yang unggulan berbahasa Inggris. Nah, di sini juga ada jadwal kegiatan ya, mulai dari pendaftaran, pengumuman administrasi, harusnya ini align dengan yang tadi ya. Lalu nah, selanjutnya di sini ada berkas-berkas yang harus teman-teman unggah ya. Seperti scan ijazah, pas foto, scan bukti prestasi, kemudian scan nilai rapor, keterangan pasal orang tua, kakak, akte kelahiran, bukti, dan seterusnya. Kemudian di sini ada tata cara pendaftaran. Nah, lengkapnya nanti silahkan teman-teman baca detail gitu ya. Lalu pelaksanaan seleksi, lalu pilihan program studinya apa saja yang ada ya. Kemudian berapa biaya pendidikan. Ya, di sini teman-teman bisa cek secara detail. Lalu di sini ada kontak yang bisa teman-teman hubungi kalau ada keraguan ya. Itu jalur prestasi. Nah, begitu juga dengan jalur menggunakan skor UTBK. Di sini teman-teman bisa cek detail informasi yang teman-teman butuhkan. Begitu juga dengan seleksi mandiri jalur tes masuk berbasis komputer atau TMBK
lalu jalur seleksi leadership, lalu jalur seleksi kemitraan institusi, dan yang terakhir adalah seleksi mandiri jalur kemitraan untuk masyarakat umum. Jadi di sini sangat banyak sekali jalur masuk mandiri UM. Jadi silahkan teman-teman pilih yang mana yang cocok dengan teman-teman ya. Dan kalaupun misalnya ada yang ingin ditanyakan, di sini ada seperti lambang WhatsApp ya, butuh bantuan teman-teman tinggal melakukan chat ya, bisa tanyakan di sini ya terkait masalah-masalah yang teman-teman hadapi ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.